Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, The Fed, kembali menahan suku bunga acuannya di level 4,25 hingga 4,50%. Seiring dengan pengumuman tersebut, IHSG tergelincir memutus tren penguatan. Jelang penutupan perdagangan saham Kamis 8 Mei 2025, indeks harga saham gabungan IHSG tiba-tiba anjlok semakin dalam. IHSG turun 1,20% atau kehilangan 83,36 poin ke level 6.842. Padahal pagi tadi sempat dibuka di level 6.945. Jelang penutupan pasar ada 411 saham turun harga, 204 saham naik harga, dan 187 saham tidak bergerak. Kemudian frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1,47 juta kali dengan total volume perdagangan sebanyak 34,80 miliar saham senilai 12,56 triliun rupiah. Lantas sampai kapan IHSG terdorong sentimen negatif? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Hai Mas Kris, Hai, gimana nih hai, hai. kabarnya sore ini? Sehat, sehat, sehat Mbak. Iya. Mas Kris, ini Yap. pada saat pengumuman The Fed begitu ya, yang tetap menahan suku bunga, justru pasar mengalami gejolak ini tiba-tiba langsung terjun lagi begitu ke 6.800-an. Apa yang terjadi, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita melihat kan kemarin The Fed itu sepakat ya untuk mempertahankan suku bunga acuan mereka dan menyatakan ada sebenarnya kekhawatiran mereka terhadap inflasi yang tinggi ya secara jangka panjang. Dan hal ini juga sejalan dengan investor global yang kita lihat cenderung itu menarik dananya dari pasar-pasar di emerging market, khususnya di Indonesia ya, karena imbal hasil mereka dari negara US itu kan masih tinggi sehingga mereka dapat menekan IHSG ini. Dan kita lihat juga jika tarif dari Presiden Donald Trump yang masih tinggi ini bisa mendorong perlambatan ekonomi global, termasuk permintaan terhadap ekspor dari Indonesia sendiri yang bisa berdampak terhadap sektor-sektor seperti sektor komod, sektor manufaktur, sehingga kita melihat nih pelaku pasar itu akan lebih defensif dan menghindari aset-aset berisiko. Jadi seperti saham, jadi mereka bisa menghindari saham dan bisa shifting ke safe haven aset seperti emas itu sendiri sih. Tapi jelang pertemuan antara Amerika dan China ini sebenarnya nggak pengaruh banget ya ke pasar kita ya, ke pasar domestik seperti itu. Oke, kalau misalnya kita lihat untuk jelang pertemuan tersebut sepertinya belum ada dampak yang signifikan ya terhadap IHSG pada hari ini, karena IHSG juga yang hari ini melemah itu bukanlah dari dampak terhadap pertemuan itu sih. Kira-kira bakal sampai kapan sih ini IHSG bakal terdorong oleh sentimen negatif seperti ini atau akan ada potensi rebound sebenarnya? Oke, kalau misalnya kita lihat sampai saat ini ya, IHSG ini kan diperkirakan akan tetap berdampak oleh sentimen The Fed ini hingga nanti ada kepastian nih arah suku bunganya seperti apa selanjutnya. Mm-mm. Ini bisa kita bilang dampaknya secara jangka pendek hingga juga jangka menengah. Dan dari sisi Indonesia sendiri, jika dari Bank Indonesia yang dapat merespon dengan kebijakan yang bisa mendukung stabilitas Indonesia, ini diprediksikan IHSG juga dapat terdongkrak. Tapi kita juga harus tetap berhati-hati jika Bank Indonesia malah menaikkan suku bunga, maka ada tekanan terhadap saham yang sensitif terhadap eh, suku bunga tersebut. Dan jika nanti rupiah bisa kembali stabil juga, maka ini bisa mendapatkan aliran modal asing sehingga mempercepat kesehatan dari IHSG itu sendiri. Dan kita sebenarnya prediksi juga IHSG bisa berpotensi untuk stabil di second Q 2025 ini sih, Mbak. Hmm. Kira-kira saham apa sih yang nantinya perlu diwaspadai ini yang nantinya akan menjadi penyeret IHSG jika harus terjun lebih dalam lagi? Oke, kalau kita melihat sektor yang bisa berdampak negatif ya terhadap pengumuman eh, The Fed ini, Iya. seperti salah satunya itu seperti perbankan ya, di mana saham Hmm. perbankan ini kan menjadi salah satu pemberat IHSG ya pada hari Iya. ini, di mana penurunan ini juga mencerminkan kekhawatiran investor terhadap potensi perlambatan pertumbuhan kredit nantinya dan adanya peningkatan risiko kredit itu sendiri, sehingga
seiring dengan suku bunga yang bisa kita bilang cukup tinggi. Dan juga sektor energi. Jadi ada dua sektor, ada perbankan dan juga energi. Di mana energi ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global. Sehingga ketika ada perlambatan ekonomi global, maka ini juga bisa menurunkan permintaan energi khususnya dari ekspor Indonesia itu sendiri. Sehingga Oke. nanti akan mencerminkan terhadap perusahaan-perusahaan emiten-emiten energi di Indonesia yang mengalami penurunan operasional itu sendiri. Dua sektor yang masih kita waspadai, perbankan dan energi. Tapi kalau misalnya kita melihat kan langkah kebijakan ekonomi ke depan The Fed juga masih wait and see begitu ya. Kira-kira saran untuk investor sendiri apakah sama dengan posisi The Fed saat ini masih harus wait and see ke depannya? Oke, kalau kita misalnya masih melihat untuk saat ini, sebenarnya kita masih merespon untuk pasar saat ini untuk tetap berhati-hati ya, untuk tetap melakukan investasinya, tapi tetap berhati-hati karena saat ini juga sedang ada aksi profit taking yang membuat saham-saham yang tadinya sudah rally kencang selama mungkin 7 sampai 8 hari ini turun secara signifikan. Ini adalah hal-hal yang mungkin secara normal ketika ada saham-saham yang udah rally 8 sampai beberapa hari ke belakang. Nah, tapi juga ini menjadi kesempatan untuk pengambilan saham-saham dengan harga yang relatif murah untuk saat ini dengan fundamental juga yang sangat baik. Tapi dari sisi lain juga, kalau misalnya sebagai investor, kita juga harus melihat dari ada BPJS Kesehatan di mana berencana untuk menggandakan porsi investasi saham lokal. Itu kalau nggak salah hingga 20% dari total dana kelolaan mereka. Di mana hingga Maret itu udah meningkat sekitar 0,40% dari bulan sebelumnya. Sehingga dengan adanya hal ini bisa berpotensi membawa inflow yang signifikan di pasar saham domestik. Jadi untuk merespon kondisi pasar saat ini, sebaiknya investor juga melihat siapa penggerak IHSG juga ketika nanti misalnya yang BPJS juga masuk, mungkin mereka juga bisa masuk pada saham-saham yang fundamentalnya sangat kuat untuk saat ini. Dan secara besarnya itu IHSG sebenarnya saat ini secara teknikal itu sedang memulai awal fase koreksinya. Namun demikian, jika kita mencermati adanya peluang untuk menguat pada akhir pekan besok, itu kita bisa menguji di level 6859 sampai dengan 6897 itu sendiri. Dan investor harus tetap dapat mencermati 6824 sebagai area support terdekat, karena apabila IHSG break area tersebut, maka IHSG akan berlanjut koreksi ke 6802 sampai 6811. Jadi ada secara teknikal, adapun secara fundamental yang bisa direspon oleh para investor saat ini. Iya, tampaknya investor harus tetap cermat begitu ya. IHSG sedang mengalami fase awal koreksinya. Tapi apakah dengan kondisi yang masih volatile seperti ini dan juga sejumlah sentimen yang ada, kira-kira rekomendasi apa nih untuk saham-saham yang bisa masuk dalam watchlist kita untuk perdagangan besok? Oke, saham-saham yang bisa masuk watchlist ya. Ya, Kalau misalnya saya lebih ke yang pertama saham Antam, ya. itu adalah karena goldnya yang meningkat terus. Kemudian itu ada saham TPIA di mana itu nanti akan ada IPO anak perusahaannya itu yang CDIA itu sendiri. Oke, Mas Kris, ini ada pertanyaan sedikit dari sahabat kabar bursa dari ADP. Mau nanya, IHSG bakal bisa breakout nggak sih di 7.000? Oke, kalau misalnya kita masih mencermati IHSG ini kalau sampai dengan akhir pekan besok itu bisa menguji 6859 sampai 6897 ya. Dan sepertinya untuk break sampai ke 7000 itu masih agak jauh sih sebenarnya untuk saat ini ya dengan posisi IHSG. Sebentar saya cek. Ya, Oke, benar. karena sedang memasuki fase awal koreksi tadi itu ya. Benar, benar sih, Mbak. Oke, baik Mas Kris, terima kasih banyak untuk rekomendasi dan analisis sahamnya untuk hari ini. Dan selamat sore, sehat selalu. Ya, sahabat kabar bursa, itu tadi perbincangan kita dengan Equity Research Analyst MNC Sekuritas Christian. Kita beralih ke informasi lainnya.